Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Mirta dari kelas Gokana. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa bunpo. Yang pertama adalah nani-nani mashouka. Nani-nani mashouka digunakan ketika ingin menawarkan bantuan kepada pendengar. Contohnya adalah tori mashouka, maukah saya ambilkan? Yang kedua adalah nani-nani masenka. Nani-nani masenka digunakan saat ingin mengajak orang. Contohnya adalah asta Tokyo isho ni ikimasenka, yang artinya mau tidak besok pergi bersama ke Tokyo. Yang kedua adalah nani-nani desho. Nani-nani desho ungkapan yang digunakan ketika ingin mengatakan dugaan. Desho ini digunakan untuk kemungkinan yang mendekati pasti. Kemungkinan besar akan terjadi 90%. Rumusnya adalah kata kerja bentuk biasa, kata sifat i, kata sifat na, kata benda, da dihilangkan, ditambahkan desho. Contohnya adalah astawa amega furu desho, yang artinya kemungkinan besok akan turun hujan. Selanjutnya adalah bungkei dari yokattara. Yokattara berasal dari kata sifat i, yo, yang artinya baik, dalam bentuk lampau yokatta dan ditambah ra untuk membentuk bentuk kondisional yang artinya kalau mau, kalau boleh, kalau diizinkan. Digunakan untuk menawarkan sesuatu yang sopan, untuk meminta izin. Contohnya adalah yokattara kore o tsukattara kudasai, yang artinya kalau diizinkan silahkan gunakan itu. Pola selanjutnya adalah nani-nani te. Dalam konteks ini digunakan untuk menyambung dua aksi yang terjadi berturutan dan bisa diartikan sebagai lalu, kemudian, dan tergantung konteksnya. Contoh, asa gohan o tabete gakkau ni ikimashita, yang artinya saya makan sarapan lalu pergi ke sekolah. Pola selanjutnya yaitu nani-nani te, yang artinya karena. Contohnya adalah tsukarete hayaku nemashita, yang artinya karena capek telah tidur cepat. Pola selanjutnya adalah nani-nani te dengan atau menggunakan. Contohnya adalah nihongo o tsukatte hanashite kudasai, yang artinya tolong berbicara dengan menggunakan bahasa Jepang. Pola selanjutnya adalah kara dan node. Kara umumnya dipakai di percakapan sehari-hari atau percakapan santai, sedangkan node lebih sopan dan sering dipakai di tulisan pidato atau situasi formal. Rumus dari kara dan node adalah kata kerja bentuk biasa ditambah node, kata sifat i ditambah node, kata sifat na ditambah node, dan kata benda na node. Contohnya adalah contoh kata sifat i. Hayai node hayaku nemasu, artinya karena mengantuk akan tidur cepat. Pola kalimat selanjutnya adalah tameni, yang artinya karena. Pola kalimat ini memiliki dua fungsi, yakni sebagai penyebab dan sebagai tujuan. Pola kalimat ini adalah kata kerja plus tameni, kata sifat i ditambah tameni, kata sifat na, nanya lalu tameni, kata benda no, lalu tameni. Contoh dari pola kalimat tameni adalah kata kerja ditambah tameni, kata sifat i ditambah tameni, kata sifat na lalu tameni, kata benda no lalu tameni. Contohnya adalah kohi ga nigakatta tame ni
Sato o takusang iremashita, yang artinya karena kopinya pahit, menambahkan banyak gula. Pola selanjutnya adalah tameni, yang artinya untuk atau demi. Pola ini digunakan untuk menunjukkan tujuan atau alasan dari suatu tindakan. Contohnya adalah Nihongo o benkyou tameni, Nihongo o benkyou suru tameni, Nihon e ikimasu, yang artinya pergi ke Jepang untuk belajar bahasa Jepang. Pola selanjutnya adalah pemakaian demo dan ga yang mempunyai arti tetapi. Contohnya adalah sono kabang wa takai desu, tas ini mahal. Demo shite ga ii desu, tetapi kualitasnya bagus. Selanjutnya adalah kedo dan keredo, yang artinya tetapi. Kedo digunakan untuk menyatakan pertentangan. Contohnya adalah ramen o tabeta kedo, udon o tabetai, yang artinya saya selalu makan ramen, tapi saya ingin makan udon. Pola selanjutnya adalah kedo dan nani-nani keredomo, yang artinya tetapi. Kedo digunakan untuk menyatakan pertentangan. Contohnya adalah ramen o tabeta kedo, udon o tabetai, yang artinya saya telah makan ramen, tapi saya ingin makan udon. Pola kalimat selanjutnya adalah keredomo, bentuk yang lebih formal dari kedo dan masih umum digunakan. Contohnya ada eiga o mini ikimashita keredomo omoi shiroku arimasen deshita, yang artinya saya pergi menonton film tetapi tidak menarik. Pola kalimat selanjutnya yaitu adalah yori, yang artinya daripada, dari, atau lebih dari. Pola ini digunakan untuk membandingkan suatu benda dengan benda lainnya. Makna sejatinya adalah dari. Contohnya adalah Nihongo wa eigo yori muzukashi desu. Bahasa Jepang lebih sulit daripada bahasa Inggris. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.